Puji Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu, dan selamat tahun baru buat kita semuanya. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah Raya GKTI Raja Daud, Minggu 2 Januari 2022. Kiranya Tuhan memberkati kita di awal tahun ini, kiranya ada hal-hal yang baru yang Tuhan nyatakan bagi kita. Kiranya kita tetap semangat dan tetap setia dalam beribadah pada tahun ini. Saudaraku, mari kita siapkan seluruh hidup kita. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita katakan, tak aku tahu kan hari esok. PKJ nomor 241. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang yang menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkah. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita memuji Tuhan kembali, saudaraku. Kita katakan, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tulus hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Marilah kita datang mengakui dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik dengan pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami mendukakan hati-Mu dengan tidak hidup sesuai kehendak-Mu. Kami mendukakan hati sesama dengan menutup diri terhadap mereka yang lemah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Tolonglah kami, supaya kami tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun hidup di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk hidup baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Janjilah tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan kembali, kita katakan, Tuhanku bila hati kawanku. Kidung Jemaat nomor 467. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau
tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesah. Pikiran tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah padamu Bapa, aku berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Pengantar firman bagi kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Yesaya 49 ayat 5 sampai 7. Saya akan bacakannya untuk kita semua dan saya harap saudara-saudari mengikutinya dengan seksama. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel yang memilih engkau. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita katakan, kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan hatiku, ada dalam hadirat menyembah. Tersungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu. Oh, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, hendakku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teduh bersama-Mu Tuhan. Jadikan bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk Bersama seluruh umat percaya di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan bersama-sama mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat bagi kita pada minggu hari ini, seperti biasa diawali dari persembahan. Jemaat Tuhan yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan, silakan memberi melalui rekening yayasan ataupun rekening gereja. Selanjutnya, kelas pendalaman Alkitab kita adakan di hari Rabu pukul 1 siang melalui virtual Zoom. Jadi teman-teman yang ingin ikut dalam kelas pendalaman Alkitab, silakan menghubungi majelis gereja melalui DM Instagram @KingDavidMinistry atau di nomor WhatsApp di nomor 0812 8383 3706. Selanjutnya, YouTube channel, kita punya 2 YouTube channel, ada Hanya Alkitab dan GKTI Raja Daud. Mohon videonya ditonton semuanya dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share agar semakin banyak orang yang belajar dari channel ini dan channel ini dapat berkembang. Dan yang terakhir ada buku dan buletin, ada pacaran, pernikahan dan seks, perzinahan, perceraian, 55 topik sulit Alkitab, Logos dan Rema, Discitif volume yang pertama, kedua, ketiga, sampai volume yang keempat. Dan semuanya dijual dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman yang tergerak untuk membeli buku-buku ini ataupun buletin ini, silakan menghubungi kontak yang ada di deskripsi. Dan juga majelis beserta Gembala GKTI Raja Daud mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun ini menjadi tahun berkah bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku. Kita siapkan hidup kita, siapkan bejana hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita katakan, kami perlu Kau Tuhan.
sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami mengucap syukur, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan, sampai pada detik ini, khususnya di tahun baru ini. Terima kasih Bapa atas semua berkat yang melimpah dalam hidup kami. Kami bisa melewati 2021 dan memasuki 2022. Kami yakin dan percaya memasuki tahun baru ini, Tuhan beserta kami selalu. Terima kasih Bapa, biarlah kami umat-umat-Mu terus beribadah kepadamu, bernyanyi, memuji, memuliakan Engkau. Dan sebentar kami ingin tetap belajar kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan dosa ini untuk menyampaikan suara Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berotoritas penuh dalam penyampaian firman Tuhan ini. Dan setiap jemaat yang mendengar dimanapun mereka berada, agar serius dan menyerahkan diri mereka untuk betul-betul belajar firman ini, khususnya mengalami transformasi hidup di tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus dan perantaraan Roh Kudus, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, dan selamat tahun baru untuk kita semua. Puji Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi di tahun baru 2022. Saya selalu berharap dan berdoa, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang sukacita luar biasa di tahun baru 2022. Masih di tanggal 2 ya, luar biasa, masih di tanggal 2. Kemarin kita sudah melewati akhir tahun, saya memberikan refleksi di dalam ibadah GKT Raja Daud, bisa dilihat di YouTube-nya. Dan kali ini kita sepakat dengan seluruh pengurus GKTI untuk ibadah online. Kemungkinan besar kita doakan ini ibadah online terakhir. Jadi di tanggal 9 kita akan kembali bertatap muka dan tidak ada aral melintang dan tidak ada penyebaran COVID-19. Maka 2022 komitmen gereja kita sudah buka secara offline, jadi tidak ada lagi online. Kita doakan Bapak Saudara, walaupun katanya ada isu-isu Omikron ya, penyebaran COVID-19 Omikron, tapi kita doakan tidak ada dan gereja Tuhan dimanapun berada bisa segera gereja tatap muka. Sekali lagi, selamat tahun baru untuk kita semua. Sudah tanggal 2. Pertanyaan saya di awal, siapa yang belum baca Alkitab? Mana resolusinya, ya kan? Jangan hanya kumpul-kumpul berdoa di 31 Desember, 1 Januari. Tapi masih tanggal 2 pun sudah lupa untuk renungan baca Alkitab. Ayo, masih tanggal 2 loh. Masih tanggal 2, masih panjang kesempatan untuk bertobat ya. Sekarang, ayo ada perubahan hidup, jangan main-main lagi. Seperti biasa, setiap hari Minggu di tahun baru ini, saya melanjutkan kembali eksposisi Injil Markus kita dari tahun lalu, 1 tahun Tuhan percayakan, kita menyelesaikan sampai pasal 7, kemarin sampai ayat 27 ya. Kita tahu Markus memiliki 16 pasal, jadi sudah hampir setengahnya. Doakan Bapak Saudara nanti sampai pasal 8 pertengahan. Kalau itu selesai, saya akan menerbitkan buku tafsirannya, ya, yang akan merangkum semua khotbah eksposisi kita ayat per ayat. Tafsiran Markus pasal 1 sampai pasal 8, karena saya rasa itu sangat penting untuk kita memahami, membaca Injil Markus, terkhusus untuk
ada anak muda dan teman-teman teologi yang sedang belajar teologi. Dan puji Tuhan, di tahun baru ini tidak hanya saya yang melayani di GKTI, karena ada 2 rekan kita yang sudah ditahbiskan jadi evangelis, yaitu Holong dan Romi, yang mungkin akan bergantian berkhotbah. Jadi Bapak Ibu Saudara mungkin sudah muak. Perlu saya peringatkan lagi nih, besok sebenarnya 3 Januari GKTI Raja Daud berulang tahun 3 tahun. Waduh, luar biasa Bapak Saudara. Perintisan kita masih 3 tahun ya. Masih bayi balita juga ya. Masih kecil 3 tahun. Nah, oleh karena itu, Bapak Saudara, menuju 3 tahun ini di tahun 2022, kalian tidak akan bosan melihat muka saya yang sudah 3 tahun ya, menghiasi YouTube GKTI. Akan ada muka-muka dari evangelis kita dan hamba Tuhan yang akan kita undang. Tapi, khusus eksposisi Injil Markus, saya rasa saya yang akan terus meneruskan ya. Tapi akan ada tema lain yang dibawakan teman-teman evangelis untuk khotbah yang jenis lainnya. Itu sedikit pengumuman tentang GKTI Raja Daud, visi misi di tahun 2022. Mari kita habiskan perikop kita yang tinggal sedikit ini. Kisah kita yang terhenti di tahun 2021. Markus pasal 7, ayat 28 sampai 30 kita selesaikan hari ini Bapak Ibu Saudara. Perikop ini selesai tentang perempuan yang anak kerasukan setan, ya, bangsa asing, Siro Venesia. Di tahun lalu, atau di ayat terakhir, di ayat 27, kita melihat kalimat Yesus yang sangat kontroversial, di mana ada seorang ibu Kanaan Yunani, Siro Venesia, yang memohon agar anaknya disembuhkan kerasukan setan. Betul ya? Dia memohon, berteriak, tapi Yesus tidak memberikan jawaban. Bahkan murid-murid Yesus mengusir dia. Dan akhirnya, karena mungkin Yesus tidak tahan melihat jeritan ibu ini, teriakannya, Yesus berkata di ayat 27, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, dan melemparkannya kepada anjing. Kita sudah belajar apa itu anjing yang digunakan Yesus di peristiwa di ayat 27 ini, yaitu kinarion, anjing peliharaan. Walaupun dalam paradigma orang Yahudi, anjing itu untuk menghina dan mencela bangsa asing. Tapi itu tidak digunakan oleh Yesus. Dan kita lihat ini perumpamaan Yesus dan bagaimana respon ibu itu di ayat 28. Mari kita perhatikan Markus pasal 7, ayat 28. Ini respon dari ibu perempuan Kanaan Yunani tersebut, Bapak Ibu Saudara. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak. Menarik ya. Bapak Ibu Saudara, kalau baca ayat ini dan merefleksikannya ke diri kita, ini nggak gampang. Ini nggak gampang. Apalagi dalam konteks budaya Yahudi dengan bangsa asing. Mungkin bangsa asing itu sudah biasa dinamakan anjing ya. Dan itulah yang menciptakan kebencian dan permusuhan di antara mereka ya. Tetapi lihat respon ibu ini. Kalimat awalnya dia 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Waduh. Nggak usah di konteks Yesus yang 2000 tahun lalu. Di bangsa kita Indonesia ini anjing itu kan sering menjadi celaan ya, kata-kata kotor ya. Saya pun tidak tahu ya kenapa bangsa Indonesia kita ini anjing, babi itu kotor, kucing, tikus itu bukan cakap kotor ya. Padahal sama-sama jenis binatang kan. Nggak ada orang sakit hati kalau bilang kucing kau, nggak ada. Tikus kau, nggak ada. Tapi kalau anjing kau, waduh, itu bisa memicu pertengkaran ya. Babi kau, waduh. Saya tidak tahu bagaimana bangsa Indonesia mengadopsi budaya tersebut ya. Tetapi, ibu ini nggak sakit hati tuh. Ibu ini nggak marah tuh. Ibu ini nggak sinis mandang Yesus. Bisa aja ibu ini mandang Yesus bilang, ya sama saja. Ternyata kok sama seperti orang Yahudi lainnya. Menghina kami dan menganggap kami najis seperti anjing. Tidak. Dia berkata apa? Benar Tuhan. Waduh. Bapak Ibu Saudara, engkau mau nggak merendahkan dirimu sampai dikatain anjing? Nggak ada yang mau. Tapi ibu ini berkata, benar Tuhan. Jawaban ibu ini menunjukkan pemahaman dan penerimaannya. Dikatai anjing. Yang kita tahu nanti, ibu ini mengerti perumpamaan dari Yesus. Ada kerendahan hati dalam diri ibu ini.
memahami kasih Allah yang kepada anak-anaknya terlebih dahulu, yaitu bangsa Israel, baru kepada bangsa asing yang dinotabenekan atau disematkan kata anjing. Dia nggak sakit hati, Bapak Ibu. Dia tahu kok, Mesias itu ya memang untuk bangsa Israel terlebih dahulu. Tapi kami akan percaya, kami yang anjing ini, saya ganti ya bangsa asing dengan anjing ini, kami juga akan mendapatkan terang cahaya ilahi. Lalu dilanjutkan kalimatnya, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak. Ini yang saya katakan di tahun lalu, ya di ayat-ayat sebelumnya, bahwa kinarion, anjing piaraan, itu bukan anjing yang jorok gitu ya, anjing dari luar gitu, terus dikandangin mulu, enggak. Ini anjing yang betul-betul diperhatikan dan dipiara, Bapak Saudara. Anjing yang cantik, yang imut, kalau kita masuk ke konteks zaman sekarang, itu jangan hanya makan. Tidur pun sama itu, sama anak-anak pemilik keluarga itu. Benar ya? Kita bisa melihat itu di TV-TV kan, yang cantik gitu ya, yang anjing-anjing yang imut itu, yang bulunya halus. Bukan hanya digendong waktu makan, bukan. Tidur pun dipeluk udah kayak bantal guling. Udah nggak merasa jorok lagi itu semua. Makanya anjing peliharaan ini dekat dengan keluarga itu, makan di bawah meja, jadi rema-rema roti pun akan mereka rasakan. Bahkan bukan hanya rema-rema roti yang jatuh tanpa disengaja, mungkin anak-anak makan kan berserakan ya. Rema-rema itu Bapak Ibu Saudara tahu ya, itu butiran-butiran yang dari roti-roti itu ya, kecil-kecil itu. Mungkin juga langsung diberikan secara sengaja. Bukan karena rema-rema yang tidak sengaja saja jatuh, tapi karena ini anjing yang diperhatikan, dipelihara keluarga, langsung diberikan roti-roti itu. Itulah makna dari kinarion, makan rema-rema. Bahkan terjemahan lain, dalam terjemahan Inggris, bukan makan rema-rema, makan semua yang mereka inginkan. Waduh, luar biasa. Keluarga itu, anak-anak itu, dari keluarga itu, dalam perumpamaan Yesus, memberikan apapun untuk anjing ini. Karena dia bukan sekedar binatang, tapi sudah menjadi satu kesatuan keluarga. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, nanti di pasal 8, dekat dengan perikop ini, Yesus kembali melakukan mukjizat dengan memberi makan 4.000 orang. Jangan salah paham, ini bukan kisah yang sama dengan 5.000 orang. Ya, 5.000 orang di pasal 6, 4.000 orang di pasal 8. Terus, apa bedanya? Apakah itu berulang? Tidak. 5.000 orang bangsa Yahudi, Bapak Ibu Saudara. 4.000 orang nanti di pasal 8, ternyata mujizat roti yang sama dilipat gandakan untuk bangsa non-Yahudi. Luar biasa sekali. Jadi kisah ini berada di tengah-tengah, menjembatani bagaimana Yesus mencukupkan makan roti kepada bangsa pilihan Yahudi dan juga kepada bangsa asing non-Yahudi. Jadi Markus ini memiliki struktur penulisan yang sangat luar biasa kalau kita gali lebih dalam. Dia punya maksud dalam setiap perikop. Ada maksud sebelum perikop dan sesudah perikop. Yesus memperhatikan bangsa Yahudi, memberi mujizat yang 5 roti 2 ikan untuk makan 5.000 orang, tapi nanti di pasal 8 juga dia memberi makan non-Yahudi sebanyak 4.000 orang. Kalimat ibu ini sungguh luar biasa. Ketika anjing makan rema-rema dari meja, mereka tidak akan merampas makanan anak-anak di keluarga itu. Mereka hanya makan apa yang menjadi kelebihan dari makanan anak-anak itu. Sehingga itu menjadi milik mereka. Ada suatu ikatan kekeluargaan di dalamnya. Bukan anjing yang menggonggong-gonggong atau mencakar-cakar, tidak. Tapi dia siap menerima makanan yang berlebih atau tidak habis. Yaitu rema-rema dari makanan keluarga tersebut. Di sini kita melihat kisah yang luar biasa. Di mana ibu ini yang secara struktur sosial dicap najis, tapi dialah yang memperlakukan Yesus dengan benar. Perikop sebelumnya, pengajar Israel yang dianggap kudus, malah tidak memperlakukan Yesus dengan benar. Makanya tidak heran, Yesus mengeluarkan kalimat apa? Yang terbelakang akan menjadi terdahulu. Nah, itu dia menarik. Dia banyak menggunakan ayat-ayat seperti itu ya. Yang terbelakang akan menjadi terdahulu. Kenapa kita memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara? Karena akan ada orang pilihan yang mendengarkan Injil yang kita beritakan.
dan mereka akan diselamatkan oleh anugerah Allah. Kita percaya, anugerah hanya tindakan khusus dari Allah untuk menyelamatkan. Lalu ada orang bilang, kalau gitu ngapain kita capek-capek memberitakan Injil? Enggak. Tugas kita adalah memberitakan itu, supaya anugerah Allah tergenapi dalam dirinya, dan dia diselamatkan. Kalau Bapak Saudara baca satu kisah tokoh yang luar biasa, saya punya bukunya dulu tebal sekali, sewaktu saya masih SMA, kuliah, Mahatma Gandhi. Mungkin tokoh ini Bapak Saudara selalu pernah dengar ya, tokoh dari India yang sangat luar biasa menentang revolusi pada zaman itu, revolusi Inggris dan politik apartheid ya, politik perbedaan kulit ya. Mahatma Gandhi. Kalau Bapak Saudara googling saja, ini tokoh belajar tentang Yesus. Dia membaca Alkitab loh, Mahatma Gandhi. Dia seorang Hindu ya. Dan dia tertarik sekali dengan khotbah di bukit. Bahkan dari semua gerakan Mahatma Gandhi yang terkenal, ada ahimsa, tanpa kekerasan, yaitu melakukan protes tanpa kekerasan. Dia mengaku itu terinspirasi dari gaya Yesus Kristus. Suatu kali Mahatma Gandhi ingin diajak temannya yang berkulit putih untuk masuk ke sebuah gereja. Karena Mahatma Gandhi betul-betul sedang membaca Alkitab dan mempelajari kekristenan, bagi dia nggak ada masalah masuk gereja. Sehingga ketika di pintu gereja, dia ditolak sama pengurus gereja. Tahu nggak kenapa? Karena kulit hitam. Bayangkan. Ya, pada zaman dia itu betul-betul menjadi suatu permasalahan yang sangat kuat perbedaan kulit itu. Sehingga dia mengeluarkan kalimat yang terkenal, Bapak Ibu Saudara bisa googling. Quote-nya ini terkenal sekali, mendunia. Saya mencintai Kristus. Ini Mahatma Gandhi yang bilang. Saya mencintai Kristus, tapi tidak dengan orang Kristen. Waduh. I love your Christ. Pengajaran Tuhanmu itu luar biasa sekali loh. Kenapa kau yang katanya pengikut Kristus, Kristen, nggak seperti Tuhanmu yang Kristus itu loh. Kenapa kau membeda-bedakan orang? Kenapa kau tertutup dan eksklusif? Sehingga Mahatma Gandhi di situ betul-betul shock dan merasa, waduh, ternyata kekristenan sama saja dengan agama-agama yang tidak benar, yang tidak menghargai orang lain. Itu satu contoh kisah yang sampai sekarang harus kita gunakan untuk menampar kita orang Kristen yang terus merasa paling benar dan merasa surga hanya milik kita. Hati-hati. Saya juga dulu orang yang begitu fanatik terhadap Yohanes 14 ayat 6 ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sehingga saya sama teman-teman yang lain, saya selalu menodong. Ada satu kalimat, menodong. Kau percaya Yesus satu-satunya jalan ke surga? Percaya. Kalau begitu, agama lain salah? Wah, mulai bingung tuh orang yang saya tanya. Kalau saya dulu, sewaktu fanatik, saya langsung bilang, ya, salah. Karena hanya ada Yohanes 14 ayat 6. Dialah satu-satunya jalan ke surga. Betul sih, Bapak Ibu Saudara. Betul, itu betul. Tapi, apakah dalam penginjilan kita melakukan itu untuk menodong orang? Bukannya menunjukkan kasih Kristus, sebagaimana dia akan menunjukkan kasihnya kepada ibu perempuan Kanaan Yunani, Siro, Fenisia ini. Dan akhirnya Petrus yang menjadi sumber penulisan Markus bertobat juga kan? Ketika dia diberikan ilham untuk makan makanan haram ini, dia dalam budaya dia tidak akan pernah menyentuh apalagi makan makanan haram. Dia bertobat dan berkata, ternyata aku baru sadar Allah memberi keselamatan bukan hanya kepada orang Yahudi. Ayo Bapak Saudara, seperti dalam tahun lalu saya katakan di perikop ini juga bahwa kita nggak boleh tertutup ya. Kita nggak boleh eksklusif. Yuk jangan diam aja yuk. Yuk memberitakan Injil yuk. Yuk mengasihi sesama yuk. Dengan karakter Kristus terhadap bangsa lain, agama lain yang belum percaya, kita menunjukkan kasih Allah kepada dia supaya dia diselamatkan dalam nama Yesus. Itu kerinduan kita. Sehingga kalimat ibu ini adalah kalimat iman. Dia ada tindakan iman dan juga kalimat iman. Coba kita lihat ayat 29. Ini respon Yesus kembali di ayat 29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Menarik, Matius menambahkan, Markus mencatat ini, tapi Matius menambahkan begini kata-katanya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kenapa Yesus katakan iman ibu ini besar?
Kenapa Markus katakan? Karena kata-katamu itu simple, Bapak Ibu Saudara. Ibu ini, perempuan asing ini, mengerti perumpamaan Yesus. Ingat ya, settingannya ini dalam rumah. Ini private tour dengan murid-murid, 12 rasul. Setelah dalam peristiwa debat dengan ahli Taurat dan Farisi tentang adat istiadat. Ketika ibu ini mendengar respon, ketika Yesus mendengar respon ibu ini, ya bahwa ya benar Tuhan, anjing juga akan memakan remah-remah dari roti yang dimakan oleh anak-anak. Yesus itu syok dan terkejut. Makanya dia berkata, besar imanmu. Karena kata-katamu itu. Kenapa? Kau mengerti perumpamaanku, ibu. Ini menyindir murid-murid, Bapak Ibu Saudara. Ingat perikop sebelumnya tentang adat istiadat, murid-murid nggak ngerti perumpamaan Yesus. Bahwa apalah yang dari luar tidak menajiskan masuk ke dalam tubuh, karena bukan masuk ke hati. Tapi apa yang keluar, itulah yang menajiskan. Murid-murid bingung kan, bertanya, apa maksudnya? Maka Yesus itu sedikit kecewa, bilang murid-murid itu lemot. Tapi ibu ini, yang bangsa asing ini, yang nggak pernah ketemu Yesus sebelumnya, yang seharusnya dianggap najis dan seperti anjing ini, dia langsung ngerti loh perumpamaan Yesus. Makanya Yesus memuji dia dengan berkata, wow, besar imanmu, karena kata-katamu itu. Murid-murid pilihan, justru lemot dan tidak mengerti perkataan gurunya. Tapi sang ibu, perempuan asing, yang seharusnya dijauhi dan dianggap najis oleh bangsa Yahudi, malah langsung mengerti perkataan Yesus Kristus. Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang. Sebab setan itu sudah keluar dari anak. Menarik penulisan Markus soal setan ya. Banyak sekali mulai dari pasal 1, Yesus mengeluarkan setan ya. Ada yang di sinagoge, betul ya. Ada juga yang langsung di depan publik, dia mengeluarkan setan. Tapi, ini Yesus nggak perlu datang loh ke rumah ibu itu. Betul ya? Dan langsung ditulis oleh Matius dan Markus apa? Seketika itu juga. Setan itu keluar. Dan anaknya sembuh. Karena Bapak Ibu Saudara, fokusnya bukan soal ngeluarin setan. Walaupun masalahnya di awal itu. Si ibu itu datang bawa masalah kan itu ya. Kita ini sering datang bawa masalah doang. Betul ya? Tapi lupa, tindakan action iman kita ini nggak ada gitu loh. Tetapi dalam perikop ini Yesus ingin menasihatkan kita semua lewat penulisan Injil Markus. Bukan masalah itu yang penting untuk diselesaikan, tetapi tindakan imanmu loh. Apakah bisa seperti ibu ini? Begitu loh. Yesus nggak perlu datang seperti dia ngusir-ngusir setan sebelumnya ya. Apalagi yang sewaktu di Gerasa ketemu legion gitu, nggak perlu. Dia bilang, wow, besar imanmu ibu. Kata-katamu itu sungguh luar biasa. Kau mengerti perumpamanku. Sekarang saya dramatisir ya. Udah keluar tuh. Setannya dari anakmu. Udah gitu doang. Pulanglah, anakmu pasti sembuh. Terkadang kita lupa, banyak mintanya kepada Tuhan, tapi action iman kita kepada dia nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Ya gimana mau dikabulin doa kita? Orang kita juga nggak pernah nyari dia gitu loh. Di tahun baru ini, selalu saya nasihatkan kepada kita semua, yuk alami perubahan hidup, yuk put God first, mengutamakan Tuhan dulu. Maka kalau kau nanti ada pergumulan, masalah, Tuhan udah melihat tindakan imanmu, kau tetap percaya, tetap berserah kepada dia. Sebentar, Tuhan kabulkan. Sebentar. Pasti sebentar. Tuhan bukakan jalan. Pasti sebentar. Karena ini dia nggak perlu tumpang tangan ke anaknya. Enggak. Ini dari jauh loh, bayangkan loh. Setannya diusir dari jauh. Itu setan macam apa itu? Mau aja diperintah dari jauh. Iya kan? Diperintah-perintah Yesus dari jauh langsung keluar. Tapi dia ingin memberikan sindiran dan pengajaran nih kepada murid-muridnya yang ada di rumah itu. Lihat nih ini. Yang kalian suruh diam tadi nih. Yang kalian suruh diam. Ini lebih pintar memahami perkataanku daripada kalian yang sudah mengikut aku bertahun-tahun. Ini sudah pertengahan jalan Yesus memuridkan murid-muridnya loh. Tapi memahami perumpamaan pun murid-muridnya belum mengerti sampai sekarang. Kisah ini mendunia sekali. Kisah ibu perempuan Sirofenisia ini mendunia sekali. Bahkan ini menjadi perenungan bagi banyak gereja-gereja kuno. Apalagi orang-orang bapak-bapak gereja dan juga para reformator. Seperti Martin Luther dan juga John Calvin, Bapak Ibu Saudara. Luther mengatakan kisah ini, dalam kisah perempuan Sirofenisia ini, dia mengatakan ada keajaiban dan penghiburan
yang luar biasa. Yesus memperlakukannya bukan sebagai anjing yang tertolak atau najis, tapi sebagai bagian dari anak pilihan. Itu kata Martin Luther. John Calvin berkata, tentu saja Allah tidak menutup kasih karunia-Nya kepada orang-orang di luar bangsa Yahudi. Kalau kasih karunia-Nya banyak kepada bangsa pilihan umat Israel, ada sedikit atau secuil yang akan diberikannya juga kepada bangsa pilihan dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan dari kisah ini, kita banyak berkaca bahwa anugerah Allah memang diberikan kepada orang-orang yang bukan menurut kultur dan bangsa, Bapak Ibu Saudara. Bangsa yang dianggap najis dan terbuang pun akan diberikan. Ingat kisah Perjanjian Lama? Yesus pernah mengutipnya untuk menegur ahli Taurat dan orang Farisi. Elia itu diutus Allah kepada janda di mana? Sarfat. Sarfat itu di mana, Bapak Saudara? Itu di daerah Sidon. Ya. Elia diutus itu kepada janda yang asing. Sidon gitu. Kisah janda di Sarfat. Baru apa lagi? Itu Elia, muridnya siapa? Elisa. Diutus menyembuhkan siapa? Naaman. Jenderal Naaman. Orang Aram dekat Syria. Itu pun bangsa asing. Seharusnya murid-murid ahli Taurat dan Farisi sudah paham dari kitab nabi-nabi Perjanjian Lama bahwa bahwa Allah memberikan anugerahnya juga kepada bangsa asing. Kisah janda Sarfat dan Naaman itu sudah jelas bahwa Yesus tetap menyembuhkan Naaman, bahwa Yesus tetap memperhatikan janda Sarfat, bukan hanya kepada janda-janda Israel ataupun orang sakit kusta yang ada di Israel. Enggak. Jenderal Naaman juga disembuhkan. Begitu juga dengan ibu perempuan Siro-Fenisia ini. Sehingga iman yang besar adalah iman yang percaya kepada Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Seperti teriakan ibu ini, ya Tuhan, Lord, Kyrios, Son of David, anak Daud, kasihanilah aku. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mau Bapak Saudara, mumpung masih tanggal 2 Januari, mumpung masih aroma awal tahun baru, kue-kue kita pun belum habis kali ya di rumah ya. Yuk, ambil komitmen mulai detik ini, di tahun baru ini, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia pemilik hidup kita. Dia yang memberikan kita anugerah keselamatan. Makanya kita serahkan hidup kita kepadanya. Iman yang besar, bukan soal keinginanmu terkabul, bukan itu aja. Iman yang besar menyerahkan diri, yang artinya kalau tidak terkabul pun, itu nggak jadi masalah. Yang penting, aku ini milik Tuhan, yang penting, aku ini selamat di dalam Tuhan Yesus. Kita lihat endingnya di ayat 30. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu dapatinya anak itu berbaring di tempat tidur. Sedang setan itu sudah keluar. Happy ending. Selalu mujizat Yesus pasti happy ending. Bayangkan ya, nggak gampang. Nggak gampang. Lagi-lagi ada tindakan iman. Mulai dari tahun lalu kita belajar di ayat-ayat atasnya, dia tersungkur, dia memohon, dia berteriak-teriak, memanggil Tuhan dan juga anak Daud, betul ya? Dia tidak peduli disuruh dia oleh murid-murid, lalu dia mengeluarkan kalimat iman, betul ya? Benar Tuhan, anjing juga akan makan dari remah-remah roti anak-anak, itu kalimat iman yang luar biasa. Endingnya apa nih? Ada lagi. Di mana Pak Pendeta? Perempuan itu pulang ke rumahnya. Bapak Saudara, ketemu orang, mau minjam duit misalnya. Ini kita buat contoh-contoh aja deh. Pak, minjam duit dong, aku ada butuh khusus. Misalnya, ada kebutuhan mendesak. Dia bilang, pulanglah ke rumah. Duit itu nanti ada di rumahmu. Percaya nggak? Ya enggak lah, Bapak Saudara. Ya. Sulit ya untuk mempercayai dia. Dan saya yakin pun ketika dia sudah capek memohon kepada Yesus, Yesus bilang, wow, besar imanmu ibu. Pulanglah sekarang, anakmu sudah sembuh. Pasti dalam naluri manusianya. Loh, kok nggak kayak yang lain? Mungkin dia mendengar dari cerita-cerita Kapernaum, Yesus itu datang kan, menyembuhkan orang-orang yang sakit atau kerasukan kan. Yesus itu mungkin tumpang tangan kan. Yesus enggak. Pulanglah, anakmu sudah sembuh. Iman si ibu tetap percaya dan dia pulang ke rumah. Dan hasilnya, dia mendapati anaknya berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar.
Kisah yang sangat menarik. Di mana ibu ini, perempuan Sirofenesia ini, menembus batas sosial antara Yahudi dan non-Yahudi untuk mengenal Yesus sebagai juru selamat, untuk mendapatkan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Luar biasa. Tidak ada batasan lagi yang Yesus ingin ajarkan kepada murid-muridnya dengan contoh ibu ini. Najis dan tidak najis. Tapi yang terpenting adalah sikap imanmu dan kepercayaanmu menyerahkan diri kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Sama seperti kisah perempuan pendarahan di pasal sebelumnya di Injil Markus. Dia menembus batas sosial, dia nggak peduli, dia tersingkir, dianggap najis, dianggap bau karena perempuan pendarahan. Tapi yang penting, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita miliki sikap iman dalam diri kita. Jangan kebanyakan minta, tapi tidak ada pengorbanan kepada Tuhan. Saya selalu bilang kepada anak-anak muda ya, khususnya kita anak-anak muda di GKT Raja Daud, kita ini beribadah kan ritual doang gitu ya. Doa itu pun ritual, banyak mintanya. Mintanya selalu kebutuhan dunia kan pasti ya, untuk uang dan rezeki kita. Tapi disuruh melayani pun malas. Tapi komitmen pun dilanggar. Yang gimana coba lo? Main-main kita. Tapi saya mau, ini masih 2 Januari, kita masih segar dan fresh. Kita ambil komitmen. Kita memiliki sikap iman. Kita berkorban untuk melayani Tuhan. Kita tidak boleh jadi Kristen eksklusif dan tertutup. Kita laksanakan amanat agung. Memberitakan Injil kepada semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di tahun baru ini. Kami bisa mempelajari firman-Mu kembali, melanjutkan eksposisi Injil Markus. Terima kasih Bapa, firman ini menegur kami pada hari ini, bahwa kami memiliki sikap iman yang sungguh luar biasa untuk berkorban kepada Tuhan. Jangan biarkan kami terjebak dalam ritual agamawi kami sehari-hari, tapi biarlah kami menjadi pengikut-Mu yang sejati, yang berani bersuara memberitakan Injil kepada siapa saja, dan berkorban untuk melayani Tuhan. Roh Kudus berotoritas penuhlah untuk memateraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, supaya setiap jemaat yang mendengar di rumah masing-masing, bukan hanya belajar dan mendengar, tapi menjadi pelaku firman ini. Terima kasih Bapak, dimuliakan, ditinggikan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Para saudaraku, di awal tahun ini, kita harus tetap semangat dan kita harus senantiasa bersuka cita. Pada saat ini kita memuji Tuhan kembali, saudaraku. Kita katakan, anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa, kubur kosong membuktikan yang sebabnya hidup adalah esok, sebabnya kita gentar anak Tuhan yang menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, biasa kita sama-sama mengatakan anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyembuhkan, akan mati, tebus dosa, kubur kosong
sebab ya ku tak gentar karena ku tahu dia pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sekali sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Tak gentar karena ku tahu dia pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari untuk mengakhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucapkan puji syukur yang tak terhingga, terkhusus kami bisa memasuki tahun baru 2022 dan ini menjadi ibadah minggu pertama di 2022. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami masih bisa beribadah dengan baik. Biarlah nyanyian pujian kami menjadi kesenangan Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan. Dan biarlah kami, anak-anak-Mu, tetap setia untuk belajar firman-Mu, mendengar firman-Mu dengan serius, dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Pakailah kami sebagai hamba-Mu untuk memberitakan Injil kepada banyak orang di luar sana. Jangan biarkan kami malas, jangan biarkan kami diam, tapi biarlah kami melayani Tuhan dan berkorban seumur hidup kami. Terima kasih Bapak buat semuanya. Hamba-Mu berdoa buat semua rekan-rekan, tangan-tangan yang sudah membantu dan memberi persembahan untuk kelancaran GKTI Raja Daud dan Yayasan Pondok Raja Daud. Pakailah kami Tuhan untuk mengutamakan pekerjaan Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati kesehatan kami, berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan kami. Dan apapun pergumulan kami, setiap anak-Mu, di tempat kami masing-masing sekarang, Tuhan yang menilik hati kami, yang mengetahui setiap permasalahan dan pergumulan kami. Maka kami yakin dan percaya juga, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar dari setiap masalah kami. Jangan biarkan kami menyerah, jangan biarkan kami mengeluh terlalu berkepanjangan, sehingga kami melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat semua visi misi program pelayanan kami di tahun 2022 ini, agar berjalan dengan baik. Tuhan yang pakai kami di gereja yang Kau percayakan GKTI Raja Daud, pakailah kami anak-anak muda di sini untuk berkomitmen melayani Tuhan terus-menerus, untuk bisa terus melayani Tuhan dengan semangat, sangkal diri, dan pikul salib, menjadi anak-anak muda yang serius untuk mendalami firman Tuhan. Biarlah di tahun ini menjadi tahun sukacita untuk kami, bergembira melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa buat semua pengurus, buat semua majelis, bahkan evangelis yang sudah ditahbiskan di GKTI Raja Daud, agar kami sama-sama melayani dengan baik, agar kami melayani dengan kompak di gereja ini, untuk semata-mata memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat rekan-rekan kami, saudara kami, keluarga kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan yang selalu membantu, memberikan kekuatan, agar minggu depan, jika Tuhan izinkan, kami bisa beribadah tatap muka dan berkumpul bersama, bernyanyi bersama, dan belajar firman Tuhan bersama. Hamba-Mu berdoa khusus buat bangsa Indonesia yang terus berjuang untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai detik ini. Pemerintahan pusat dan daerah bekerja dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan masalah penyebaran ini. Dan biarlah di tahun ini kami bisa kembali hidup dengan baik, jauh dari mara bahaya. Dan kami berdoa COVID-19 betul-betul tuntas dan tidak ada lagi, sehingga kami bisa bekerja seperti biasa, bekerja secara normal, dan beribadah berkumpul bersama saudara-saudara seiman. Tuhan yang bantu pemerintahan kami, dan kami anak-anak-Mu di bangsa ini, bisa menunjukkan bahwa kamilah garam dan terang dunia, sehingga kami bisa membawa banyak jiwa datang kepada Kristus. Lutut bertelut, lidah mengaku hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapak, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari semua jemaat Tuhan yang berada di rumah, sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, kita berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, saudaraku. Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru buat kita semuanya. Tetap jaga kesehatan. Kita percaya di tahun-tahun ini ada hal-hal yang baru mau Tuhan nyatakan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan sampai jumpa kembali. Salam sehat selalu. Shalom.